Oke, oke. Iya, iya, kita pasti doain buat kalian. Oke, take care ya. Yuk, God bless ya. Bye. Nih, masih ingat nggak pasangan tahun lalu yang kita bina yang nikah? Oh iya, kenapa? Tadi dia cerita istrinya ke aku. Telepon 2 jaman kayaknya ya. Dia cerita suaminya itu kalau pulang kerja itu nggak suka langsung pulang ke rumah. Masih pulang ke papa mamanya. Dan suaminya itu nggak suka cerita ke istrinya kalau ada apa-apa. Jadi istrinya itu taunya dari mama mertuanya. Akibat itulah jadi istrinya itu mulai suka cerita gitu kalau ada masalah-masalah rumah tangga itu ke temen kantor cowoknya. Dan itu ketahuan lagi sama suaminya. Makanya lah jadi konflik gede deh. Runyam banget ya masalahnya ya. Padahal dulu waktu mereka ikut PMG, mereka kan tahu ya tentang materi kesatuan dan kemandirian keluarga kan. Ya, itu salah satu topik penting itu untuk menjaga kesatuan di dalam pernikahan. Lupa kali mereka ya. Nah, saudara yang sedang mempersiapkan pernikahan, hari ini kita mau bahas satu topik yang sangat penting. Ya, yaitu tentang kesatuan dan kemandirian keluarga. Dan materi ini juga dapat kalian unduh di link yang ada di layar ya, supaya kalian bisa baca kembali dan diskusikan dengan pasangan, tentunya bersama juga dengan pembina yang mendampingi kalian. Nah, balik lagi ya ke kasus tadi. Harusnya ya, kalau mereka sudah menikah, mereka tuh harus sadar ya, mereka nggak hidup masing-masing lagi. Mereka udah jadi satu. Iya, itu yang namanya prinsip kesedagingan. Bahwa mereka itu tidak dapat dipisahkan. Bukan hanya tidak dapat dipisahkan, tapi memang tidak boleh dipisahkan oleh siapapun. Nah, aku jadi ingat tuh tentang ilustrasi kepala dan tubuh. Ya, ini menggambarkan hubungan suami istri kan. Ya. Suami sebagai kepala dan istri sebagai tubuh. Coba bayangin, kalau kepala dipisah dengan tubuh, apa yang terjadi? Pasti terjadi kematian kan? Ya. Nah, mereka itu udah ngalamin tuh tanda-tanda kematian itu. Ya, ketika hubungan jadi hambar, ya, nggak ada lagi hubungan. Nah, itu awal dari kematian hubungan suami istri. Ya, aku ingat dulu kita juga pernah kayak gitu ya ngalaminnya. Pernikahan jadi hambar karena kamu tuh sibuk kerja. Jadi tuh kita nggak punya banyak waktu untuk quality time, nggak punya banyak waktu untuk bicara dari hati ke hati. Makanya pernikahan kita sempat ngalamin masa-masa yang seperti hambar itu ya. Ya, untungnya kita cepat sadar ya, saling ngingetin, terus kita ya bertobat dan berubah kan. Iya. Nah, saudara. Ada 3 hal yang harus dilakukan ya. Yang pertama adalah menghayati kesedagingan suami istri. Yuk kita sama-sama baca ayatnya yuk. Ya. Di Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Ya, udah? Ya. Oke, yuk aku bacain ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ternyata dari ayatnya kita tahu bahwa Adam itu sebenarnya sudah memahami tentang kesedagingan. Karena ia menyadari bahwa Hawa adalah bagian dari dirinya sendiri. Kita mesti tahu satu hal yang penting bahwa suami istri yang telah menjadi sedaging saat pernikahan terjadi. Tetapi kesedagingan itu perlu dihayati dalam kehidupan setiap hari. Nah, khusus buat para pria ya. Engkau sebagai calon suami ya, setelah menikah nanti kalian harus berani ya
dengan iman mengambil otoritas ya dan bertanggung jawab untuk hidup istrimu dan menjadikan istrimu itu bagian dari dirimu sendiri. Jangan lagi hidup seperti waktu single, ya asik dengan hobi, ya kan, terus ya banyak asik sendirilah, hangout dengan teman, ya dibandingkan dengan bangun hubungan dengan istri gitu. Karena kalian harus apa ya istilahnya, memperlakukan ya istri kalian itu sebagai bagian dari hidup kalian sendiri. Ya dulu waktu kejadian itu ya, memang aku lagi banyak fokus ke kerjaan kan, sehingga aku nggak perhatiin kamu lagi. Akhirnya ya jadi konflik di antara kita. Iya ya, betul. Kita pernah ngalamin yang kayak gitu ya. Waktu kondisi seperti itu tuh aku lagi kesal juga. Dan kesel itu malah udah kesel aku cuekin kamu, aku diemin kamu. Bukannya nolongin kamu gitu loh. Ngingetin kamu. Yang ada konflik kita jadi berkepanjangan kan. Nah, jadi para wanita, setelah kamu menikah, kamu adalah seorang istri yang harus menolong pasanganmu. Untuk dia itu bisa bertumbuh dan mengambil otoritas di dalam keluarga. Ketika kamu udah jadi istri, sadari satu hal bahwa kamu udah jadi satu dengan pasanganmu. Kalau dia belum bisa berfungsi dengan maksimal, ya tolong dia. Jangan diomelin, jangan dihakimin, juga jangan dijudesin gitu ya. Percaya deh, itu nggak bisa mengubah pasanganmu. Saya udah pernah ngalamin itu, dan itu nggak bisa mengubah pasangan saya. Jadi saya belajar juga untuk ketika dia mungkin nggak bisa berfungsi maksimal, dia lupa akan perannya, fungsinya. Ya, saya berusaha untuk ngomong sama dia, kasih dia semangat, kasih dia dukungan, ingetin dengan lemah lembut. Kata-kata ini menahan kata-kata, berkata-kata dengan lemah lembut, ingetin dia bahwa yuk, kamu pasti bisa. Nah, saat itulah saya banyak belajar dari hal itu. Ya. Nah, yang kedua, ini nih ya. Ini hal yang kedua adalah apa coba? Hal yang kedua adalah kita belajar namanya meninggalkan orang tua. Apa sih maksudnya meninggalkan itu ya? Nah, kita baca lagi ayat selanjutnya. Di ayat Kejadian 2 ayat 24 ya. Sebentar. Sebab itu di sini ada hubungannya dengan yang di ayat 23 tadi. Yaitu ketika Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka bukan lagi dua tapi satu. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kata meninggalkan orang tua di sini, ini bukan bicara tentang domisili kan? Ya, bukan bicara tentang tempat tinggal, lokasi, ya. Tapi bicara tentang dominasi. Mendominasi. Ya, artinya siapa yang menjadi otoritas di dalam keluarga? Bukan lagi orang tua, tapi mereka berdua yang harus mengambil otoritas, terutama suami, ya. Jadi dalam hal pengambilan keputusan dan sebagainya. Karena ada pasangan yang udah menikah, terus tinggalnya juga udah sendiri ya, berdua gitu, udah pisah dari orang tua. Tapi orang tuanya tetap aja masih mendominasi hidup anaknya kan? Iya. Nah, jadi ketika hal itu terjadi ya, misalnya campur tangan dalam mengambil keputusan, dalam hal mendidik anak, dalam hal keuangan, ya. Nah, kalau hal ini terjadi, yang ada apa? Pasti konflik suami istri kan? Kalau dari orang tua istrinya, suaminya merasa nggak nyaman, sebaliknya dari keluarga suami, pasti istrinya merasa tidak aman gitu kan? Akhirnya yang ada konflik. Iya, ingat nggak waktu itu ada satu pasangan yang kita juga bina. Mereka itu nikah, pindah deket orang tuanya yang cowok. Dan mamanya itu suka intervensi lah gitu ya. Ya mungkin karena anak cowok ini kesayangan mamanya, family business, and then ya mamanya ikut campur lah. Urusan keuangan, ya karena usaha keluarga, jadi gaji, sistem gaji segala macamnya. Jadi itu cukup complicated.
Sampai akhirnya ya istrinya itu ya nggak nyaman lah dan nggak aman, nggak merasa aman kan karena intervensi mamanya itu. Struggle banget buat mereka setahun 2 tahun pertama pernikahan mereka tuh. Tapi untungnya tuh akhirnya kami bersyukur juga ya mereka bisa cerita sampai akhirnya mereka bisa sepakat membuat rencana untuk bisa mandiri secara keuangan khususnya ya dan bisa lepas dari dominasi dari intervensi Orang tua cowoknya. suaminya. Iya. Ya. Ya. Nah, saudara yang sedang mempersiapkan pernikahan, kalau saudara sudah memutuskan untuk menikah, itu artinya kalian harus punya keberanian, punya iman untuk bisa hidup mandiri, ya. Tidak lagi tergantung kepada orang tua, ya. Ya. Karena menikah itu butuh kedewasaan, ya. Karena hanya orang dewasa yang bisa bertanggung jawab. Ya. Dan ingat, kedewasaan itu tidak diukur oleh usia kan? Ya. Ada satu quote yang mengatakan seperti itu ya. Ya, kedewasaan tidak diukur dari usia, tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Ya, betul. Nah, kalau prinsip kemandirian ini dilanggar, ya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ada ketidakjelasan otoritas di dalam keluarga, ya, dan akhirnya terjadi kekacauan. Ya. Nah, apa nih yang ketiga? Ya, yang ketiga ya. Nih. Yang ketiga adalah bicara tentang Apa? Ketiga, sebentar. Tadi yang pertama menghayati kesedagingan suami istri, kedua meninggalkan orang tua, dan ketiga kita bicara tentang keterbukaan total. Yuk, ada ayatnya kita baca lagi, lanjut. Kejadian 2 ayat 25. Yuk, kamu yang baca sekarang. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya. Nah, ini apa nih artinya telanjang di sini? Telanjang itu artinya adanya keterbukaan total, ya, keterbukaan yang positif ya, bukan keterbukaan yang tidak membangun, tapi keterbukaan yang positif. Keterbukaan total itu pasti akan menghasilkan persekutuan yang sejati, ya. Ada ayatnya Yohanes 1 ayat 7 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi penting banget untuk suami istri itu bisa mempraktekkan keterbukaan total di dalam tadi pernikahan. di 1 Yohanes 1 ayat 7 ya, ayatnya. Nah, memang keterbukaan itu nggak bisa instan. Ya, butuh proses. Butuh proses. Kita aja masih terus belajar ya, masih terus berusaha untuk selalu terbuka. Karena keterbukaan itu harus diusahakan, terus menerus diusahakan. Nggak bisa hanya sekali. Jadi nggak benar tuh ada yang bilang, oh kita sudah terbuka, semuanya udah terbuka lah. Jadi nggak perlu ada lagi yang perlu diceritain. Ya. Kan nggak bisa seperti itu ya. Karena sekali terbuka belum tentu selamanya terbuka kan. Ada kalanya mungkin hal yang ditutupi karena sesuatu kan. Nah penting jadi mulai sekarang juga kalian yang sedang bangun pranikah ya. Nah kalian belajar untuk bisa mulai terbuka dalam segala sesuatu ya. Termasuk ketika mungkin yang cowok ya jatuh dalam dosa gitu kan. Ya, dosa-dosa yang cowok dosa-dosa lah ya. Pria. Berani nggak untuk terbuka kepada pasangan? Iya nih saya jatuh, saya masih lemah dalam hal ini. Jangan merasa malu atau takut dihakimi. Ya. Dan juga kalau lagi ngadepin masalah nih, kan ada tipikal yang suka, saya bisa menghadapi sendiri. Pasangan saya nggak perlu tahu, saya nggak perlu cerita. Cukup saya aja tahu, saya bisa hadapin sendiri. Ya, sebenarnya sikap ini nih sebenarnya menghalangi kesatuan. Ya, justru ketika kita punya masalah, ketika kita ada mengalami tantangan dalam pekerjaan, dengan orang tua mungkin ya. Ya, sejak kita bimbingan pranikah ya, ketika kita ngadepin masalah kita bisa cerita dengan pasangan kita. Dan cerita bagaimana apa yang kita hadapin. Justru dengan kita saling cerita, kita bisa muncul trust, kita bisa muncul saling menghargai ya.
Dan disitulah kita juga belajar juga, jangan lupa ketika pasanganmu terbuka itu jangan dihakimi, jangan langsung dicela gitu loh. Jangan langsung kamu begini, gitu. Langsung dihakimi, langsung dicela. Jadi nanti pasangannya bisa jadi nggak mau cerita lagi nanti. Iya, yang ada takut ya untuk cerita nantinya kan iya, gitu ya. Makanya. Jadi belajarlah untuk mendengarkan dengan empati dan Ya, kasih dukungan betul, kepada betul. pasanganmu. Apalagi ya, khususnya kalau pasangannya bisa cerita terbuka tentang dosanya. Itu penting banget kita saling melatih diri untuk bisa kasih dukungan, kasih support. Ayo kamu bisa pulih, kamu bisa menang. Ya. Itu sangat membantu pasangan kita. Nah, tadi kan kita belajar 3 prinsip kan. Ya. Yang pertama apa tadi? Menghayati kesedagingan suami istri. Yang kedua? Meninggalkan orang tua. Yang ketiga? Keterbukaan total. Nah, 3 prinsip ini kan nggak hanya secara sehari-hari ya, tapi ada satu bidang yang penting bahwa 3 prinsip ini perlu diterapkan juga di dalam pernikahan. Betul. Yaitu tentang apa? Keuangan ya. Iya, masalah keuangan. Dalam masalah keuangan ya. Ya, kadang-kadang kita sering terjadi ya, suami istri itu konflik tentang masalah keuangan tuh memang keuangan itu salah satu yang sangat sensitif, bisa menjadi sumber konflik di dalam pernikahan. Ya. Bahkan menjadi penyebab juga terjadinya banyak perceraian. Ya. Jadi bukan sesuatu yang kita bisa anggap sepele. Makanya ya kita mau sampaikan di sini bahwa terbuka, menghayati kesedagingan, untuk juga dalam meninggalkan orang tua itu berhubungan sekali dengan masalah keuangan. Ya. Nah, ingat nggak ada satu pasang juga yang kita pernah bimbing di pranikah. Iya. Mereka kan kayaknya waktu pranikah itu everything is fine gitu, semua baik-baik saja. Bebe aja. Jarang ada konflik. Tapi setelah menikah ternyata istrinya nggak terbuka dalam hal keuangan ya. Iya. Ternyata dia punya hutang kartu kredit yang begitu besar. Suaminya sampai kaget sekali kan. Iya. Hutang pinjol gitu ya. Dan mereka itu keuangan juga nggak satu gitu, masing-masing. Ya. Iya, lucu banget. Jadi siapa bayar ini, siapa gaji bayar suami itu. Bayar. Gitu kamu kan. bayar ini ya. Istrinya bilang saya bayar ini ya. Nanti kalau Gilian ditanya, kok kamu belum bayar uang sekolah? Kok kamu belum bayar listrik? Ya. Itu jadi sesuatu yang bisa konflik gitu. Iya, malah kayaknya mereka juga nggak kurang mandiri gitu. Apa-apa ke orang tua, ya kan? Termasuk masalah keuangan ini. Akhirnya minjem uang gitu ya. Iya, akhirnya konflik mereka tuh berkepanjangan ya, bahkan sampai di ambang perceraian waktu itu. Iya. Untungnya tuh waktu itu mereka datang ke kita, mau terbuka, mau dibantu ya, ditolong. Ya, dan ya akhirnya mereka pelan-pelan mulai pulih kan. Iya, bersyukur ya mereka mau rendahin hati, ngaku. Dan akhirnya kita juga berdoa dan mereka bersedia untuk saling jujur apa adanya, akhirnya menemukan solusi, mereka tidak jadi bercerai. Nah, itu suatu sukacita buat kita ya, ketika mereka mau taat pada kebenaran ini. Nah, waktu pranikah kita juga ya, waktu kita pranikah, kita kan sudah mulai latihan tuh untuk kesatuan keuangan. Ingat gak kita nabung setiap bulan ya, walaupun kecil jumlahnya kan, dari gaji kita sisihin, ya setiap bulan kita setia tuh, sampai akhirnya ya pada akhirnya kita dari uang itu kita bisa membiayai pernikahan kita secara mandiri kan. Iya, betul. Ya, kita bersyukur ya dengan kita mengerti kebenaran ini, kita tuh belajar untuk mencukupkan diri dengan yang ada, menghindari hutang-hutang konsumtif, dan kita juga belajar sepakat mengelola, sepakat dalam memberi juga di dalam pernikahan kita, dan kita lihat pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan ya di dalam pernikahan kita, khususnya dalam masalah keuangan. Ya, nah dalam mengelola juga kayak kita juga sepakat. Ya, saya ingat tuh waktu itu kamu yang catat setiap hari pengeluaran kita, ya, kemudian kita evaluasi setiap bulan, kita borosnya di mana, ya, dan waktu aku mau beli sesuatu, ini kayaknya lumayan mahal nih. Ya, kita selalu diskusi dulu kan. Kalau nggak ada kesepakatan, pending, ya nggak? Kalau belum sepakat sama, oke gitu. Kita tunda dulu deh, gitu ya. Nah, terus waktu kamu juga mau kasih ke buat keluarga, mamaku, buat keluargaku, nolong gitu ya. Waktu ada yang butuh kan, selalu kita cerita dulu ya, saling cerita. Kalau udah sepakat baru beli, kasih gitu kan. Jadi nggak kasihnya diem-diem. Iya. Nah, ternyata itu yang membangun trust kita satu dengan yang lain ya. Dan kita jadi lebih tanggung jawab
dalam menggunakan uang yang Tuhan percayain. Iya, betul banget. Jadi saudaraku semuanya, kami mengingatkan betapa pentingnya suami istri itu harus menjadi satu di dalam keuangan. Ya, firman Tuhan di Matius 6 ayat 21 saya bacakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika harta kalian menjadi satu, maka hati kalian juga menjadi satu. Sebaliknya, ketika harta kalian terpisah, ya pasangannya, suaminya nyimpen ini nyimpen itu nggak tahu, istrinya juga nggak kasih tahu, mungkin investasi ini investasi itu, nah nggak menjadi satu, nggak ada kejujuran, nggak ada transparan, keterbukaan, maka ya disitulah hati kalian juga pasti akan terpisah. Nah, saya juga mau mengingatkan buat para calon suami dan calon istri, ya. Ketika kalian menikah, ya, kita sangat tidak menganjurkan untuk melakukan perjanjian pisah harta. Ya, pisah harta. Karena perjanjian pisah harta itu menandakan bahwa harta kalian masing-masing. Dan itu menjadi celah bahwa hati kalian juga tidak akan bisa bersatu. Ya. Dan jangan sampai lupa bahwa visi pernikahan kalian itu apa. Ya. Jangan hanya karena harta. Kalian lupa tentang visi pernikahan dan kalian lupa tentang prinsip kesedagingan di dalam pernikahan. Ya. Oke. Nah, sebagai penutup, kita kembali mengingatkan teman-teman, ya, kalau ada di antara teman-teman yang mungkin setelah mendengar tentang materi ini, ya, kalian merasa kok sulit ya membangun kesatuan. Apakah mungkin ketika kami menikah, kami akan mengalami kesatuan itu? Ya. Mungkin kalian punya ketakutan, entah karena kondisi pasangan kalian, atau kondisi kalian sendiri, kondisi keuangan, ya, orang tua, keluarga. Ingat bahwa memang itu sepertinya mustahil kalau kalian tanpa melibatkan Tuhan. Tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kalian harus melibatkan Tuhan, buka hati, dan datang kepada Tuhan. Atau mungkin ada di antara kalian merasa bahwa, oh kayaknya kita baik-baik aja nih. Kita udah terbuka, kita bisa nyelesain masalah sendiri. Kayaknya pasti semuanya everything will be fine gitu ya. Tapi tanpa sadar kalian lupa melibatkan Tuhan di dalam setiap hubungan kalian, keputusan-keputusan yang kalian buat. Itu bisa menjadi celah karena iblis akan memanfaatkan celah sedikit apapun. Dia akan berusaha untuk menghancurkan keluarga yang Tuhan inginkan. Ya. Dan dengan kalian melibatkan Tuhan, itu bisa menutup celah itu dan Tuhan bisa bekerja menyatukan kalian. Amin. Yuk, saya ajak kita untuk berdoa, kami akan mendoakan kalian. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, buat setiap pasangan-pasangan yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kalau mereka sedang mempersiapkan pernikahan, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang mempertemukan mereka, dan Engkau sendiri yang akan mempersatukan mereka, Tuhan. Biar mereka boleh membuka hati mereka, Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka boleh terus mengingatkan, mengajar, menegur, sehingga mereka tidak lupa Tuhan untuk melibatkan Engkau. Buat para pria, ku berdoa biar Engkau bisa punya iman untuk mengambil tanggung jawab sebagai otoritas di dalam keluarga yang akan kalian bentuk nantinya. Biar ada urapan Tuhan turun atas hidupmu sebagai imam, nabi, dan raja dalam keluargamu. Engkau akan dimampukan untuk memimpin istri dan anak-anak yang Tuhan percayakan.
Kami serahkan setiap pria yang sedang menyaksikan tayangan ini, yang sedang mempersiapkan pernikahan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ya, saya juga berdoa untuk setiap wanita Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Saya berdoa Tuhan, kalau ada dalam hati mereka Tuhan kekhawatiran, bagaimana bisa meninggalkan orang tua, bagaimana bisa terbuka total, bagaimana bisa bersatu dalam keuangan. Tuhan, biar setiap ketakutan, setiap kekhawatiran itu Tuhan, setiap wanita di tempat ini Tuhan boleh berhadapan dengan Engkau, boleh deal dengan Engkau dengan segala ketakutan dan kekhawatirannya. Aku berdoa biar setiap wanita Tuhan yang menyaksikan Tuhan tayangan ini memiliki hati yang lemah lembut dan tentram, menjadi penolong yang Tuhan siapkan untuk bisa menolong pasangan mereka Tuhan, suami mereka nanti Tuhan, bisa menolong pasangannya untuk menjadi maksimal bertumbuh di dalam otoritas, juga menjadi penolong yang selalu bisa menguatkan pasangannya, penolong yang juga selalu mengingatkan pasangannya, dan penolong yang juga yang selalu melibatkan Tuhan di dalam hubungannya bersama pasangannya. Aku percaya Tuhan, Kau Allah sendiri yang akan bekerja di dalam hubungan setiap pasangan-pasangan yang menyaksikan Tuhan tayangan ini. Kami percaya Tuhan, ketika pasangan-pasangan ini Tuhan melibatkan Engkau menjadi partner aktif dalam hubungan mereka. Mereka menyadari kehadiran-Mu Tuhan di dalam menjalani hubungan bimbingan pranikah ini. Tuhan, sungguh Tuhan yang akan menolong, yang akan menuntun, yang akan menyatakan diri-Mu Tuhan di segala persiapan yang ada. Terima kasih Tuhan, biar materi siang ini sungguh setiap pasangan-pasangan boleh mengalami kesedagingan Tuhan, suami istri setelah pernikahan, dan juga belajar juga terbuka total Tuhan, tanpa penghakiman, tanpa saling menuduh, tanpa saling menjelekkan Tuhan, tapi belajar lewat keterbukaan total ada rasa menghargai dan saling menghormati. Dan juga Tuhan belajar meninggalkan orang tua dengan berani dan percaya bahwa Allah yang mencukupkan segala sesuatunya, dan Allah yang menjaga, dan juga Allah yang membuat setiap pernikahan itu sesuai dengan kehendak Allah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus.